Perkenalkan, nama saya Virginia Elizabeth Rosita Natalia Lorek. Pada tutorial kali ini saya akan membahas mengenai analisis dan perancangan sistem basis data studi kasus sistem informasi perpustakaan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan atau membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Ilindo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, fungsi login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah pengunjung. Yang dimaksud adalah petugas yang ada di perpustakaan. Sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikutnya adalah mengolah data profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Ilindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin. Cara mengolah data admin, pengolahan data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan rak? Karena perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan ada rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis, ada tabel penerbit, ada juga tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku, karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian, untuk tabel jenis bukunya, kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung, kemudian berikutnya adalah mengolah data pinjam. Dan detail data pinjam ini sebenarnya satu kesatuan. Artinya, satu kali transaksi peminjaman buku, ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Data pinjam dan detail data pinjam. Untuk fitur login sendiri, ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Oleh admin dan juga pengunjung. Kemudian, mengolah data profil ini, data profil dapat diakses oleh keduanya. Di sini dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin, dia bisa melakukan CRUD. Nah, CRUD di sini artinya dia menampilkan atau menambah data baru, membaca dan melihat data, mengubah data, menghapus data, dan mengubah data dan menghapus data. Dan mencari data sementara untuk pengunjung di sini hanya bisa read, hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin, ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri. Sini dan admin dapat melakukan CRUD juga. Kemudian mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, dan jenis buku. Ini juga hanya dilihat oleh admin dan dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan CRUD juga. Untuk fitur pengolahan data buku dapat diakses oleh semua aktor.
Namun, untuk admin, ini dia memiliki akses root, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat dan membaca. Melihat, membaca, dan mencari, read atau search. Kemudian, mengolah data pengunjung. Ini admin dapat melakukan klik juga. Sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat dan mengubah data. Namun, tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah data sendiri. Atau tidak bisa mengubah, menambah, atau membaca data pengunjung lain. Kemudian untuk mengolah data pinjam dan detail pinjam, ini adalah satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor. Admin, dia bisa melakukan root, namun pengunjung hanya bisa mengolah data sendiri, yakni pengunjung hanya bisa mengolah data sendiri, data peminjam, atau ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya, datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, di sini untuk sistem ini tidak menangani transaksi sanksi keterlambatan pengembalian buku. Misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, di sini jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contohnya kalau hilang satu transaksi, dia meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7.4.27. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8. Namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7, belum sampai versi 8. Jadi, kita kali ini memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7. Oke, fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Psikomulindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, dari setiap pengunjung yang datang ke kampus Psikomulindo Kupang yang mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 10 tabel yang bisa kita buat. Ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin. Itu tipe datanya adalah integer, primary key, dan dia auto increment. Artinya, penomoran ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Kemudian adalah nama-nama, kita gunakan tipenya teks. Nama-nama tipenya teks.
Nah, kenapa kita menggunakan tipe teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir, tanggal, kita di sini tanggal lahirnya kita gunakan date, alamat dan emailnya, juga telepon kita gunakan tipenya teks. Kenapa untuk telepon kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar? Telepon itu sebenarnya dia terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, yang pasti menurut pemikiran orang, pada umumnya itu kita harus menggunakan integer atau number. Nah, perhatikan, untuk memilih tipe data yang sesuai, apakah teks varchar atau integer atau number kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon, apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya, tidak, karena telepon ini sama seperti string, pada umumnya huruf angka. Huruf-huruf namun dia wujudnya dalam bentuk angka. Dan dia tidak suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks bisa membuat semua angka, huruf, karakter, simbol. Kemudian, kenapa tidak menggunakan varchar? Nah, varchar digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama. Sementara telepon kan tidak sama. Ada yang 12, ada yang 13. Nah, kan tidak sama varchar itu. Lebih tepatnya sama, contohnya NIN, totalnya 8. Berarti kita pakai varchar 8 atau NIK, nomor induk pendudukan, jumlah karakternya 9. Berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebar 16. Jumlah karakternya 16. Berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebar 16. Nah, telepon tidak sama. Jadi kita memutuskan memilih teks. Kemudian di sini untuk password, kita gunakan teks juga. Karena penjumlahan karakternya kan kita tidak tahu kan, dan tidak sama. Sementara status admin kita pakai karakter juga. Di sini status admin kita pakai karakter 1 saja. Karena nantinya rencana statusnya yang dimaksud adalah status admin, apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0, maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi, karena statusnya adalah tidak aktif. Jadi ini untuk fungsinya sebagai tools. Jadi jika suatu saat admin sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingannya menjadi tidak aktif atau blokir atau 0. Kita lanjut, tabel berikutnya adalah tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari 2 atribut saja, karena memang kita hanya membuat ID lemari, tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks, karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak. Artinya dia di dalam lemari itu kan pasti ada rak-rak. Rak dimiliki oleh sebuah lemari, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini rak ada ID rak, tipe datanya integer, merupakan primary key dan auto increment. Dan nama kita gunakan teks. Kemudian ID lemarinya kita gunakan integer. Nah, ID lemari kita kasih foreign key. Di sini kita kasih foreign key. Dia berelasi dengan ID lemari yang ada di atas, yang ada pada primary key ID lemari. Primary key dari ID lemari
ketemu dengan ID lemari di bawah sini. Artinya, satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini bisa terreferensi. ID lemari ini bisa terreferensi. Itu dia ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi. Jadi, ID lemari ini dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Nah, kalau ditarik garis relatif, maka ID lemari yang primary key ini akan ditarik ke bawah menuju ke ID lemari yang foreign key. Ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis. Di sini untuk tabel penulisnya, kemudian ada tabel penerbit, ada juga tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Di sini tabel bukunya. Nah, di sini dia akan berhubungan dengan ketiga jenis tadi, yaitu tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Tabel penerbit dan tabel jenis buku. Nah, di sini kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, dan satu buku memiliki satu jenis buku, atau dibalik, satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi adalah relasi waktu min. Di sini penulis ini sifatnya unik karena ada primary key. Pada penulis di sini ada primary key. Namun di sini ada foreign key untuk ID penulisnya, yang artinya bisa untuk dipublikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel penulis, ID penulis di tabel penulis berelasi dengan ID penulis di tabel buku. ID penulis yang ada di tabel buku di sini. Nah, kemudian untuk ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku. Dan ID jenis buku di tabel jenis buku berelasi juga dengan ID jenis buku di tabel buku. Ketiga ini saling berelasi. Pertama, tabel penulis, ID penulis, tipe datanya integer, primary key auto increment. Sementara nama, tipenya adalah teks. Kemudian untuk tempat lahir, tipenya teks juga, tanggal lahir juga sama, tipenya teks, begitupun alamat, email, dan juga telepon, tipenya teks. Mohon maaf, di sini untuk tanggal lahirnya tipenya date. Alamat, email, dan telepon tipenya teks. Status tipenya char. Nah, status ini aktif dan tidak aktif. Dan tidak aktif tadi. Jadi, kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Nah, terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Kemudian untuk nama, tipenya teks, alamat juga seperti itu, teks, tipenya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka. Untuk alamatnya terdiri dari huruf dan angka. Dan angka yang lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain.
dengan data yang lain. Kemudian tabel atribut berikutnya adalah kota, email, dan telepon. Tipenya semuanya sama, yaitu tipe teks. Statusnya char. Ini juga sama statusnya. Kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian untuk tabel jenis buku, terdiri dari dua, yaitu jenis buku, ID jenis bukunya. Di sini untuk tipenya integer, primary key, dan auto increment. Nama di sini kita gunakan teks. Untuk jenis buku, misalkan buku ekonomik, berita, fiksi, non-fiksi, yang seperti itu, atau buku rohani, nanti kita buat kategori-kategori buku komputer dan sebagainya. Sama seperti kalian pergi ke toko buku Gramedia, setiap buku itu kan diletakkan di lemari-lemari atau tidak pada saya atau di rak, di mana setiap lemari itu mempunyai kategori kirim. Misalkan buku komputer di komputer bahasa, kemudian kamus sendiri. Jadi jenis yaitu kita nanti akan menginputkan atau simpan di tabel jenis buku. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Judul dan instansi, di sini tipe datanya teks. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa angka dan lebar data antara satu record atau satu data dengan data yang lainnya tidak sama. Intisari tipe datanya teks. Di sini intisari tipe datanya teks. Kenapa? Karena terdiri dari angka lebar datanya tidak sama dan jumlahnya tak terbatas. Jumlahnya kan kita tidak tahu, ada yang banyak sekali, ada juga yang sedikit. Kemudian untuk tahun terbit, di sini kita gunakan varchar, lebarnya 4. Tahun terbit kita terlibat dalam operasi perhitungan. Jadi kita menggunakan angka saja dengan jumlah karakter, lebar karakternya adalah 4. Kemudian untuk ISBN, kita gunakan teks, dan di sini kita kasih 0. Kenapa 0? Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong. Karena ada buku yang ada misalkan koran dan sebagainya, itu dia tidak memiliki ISBN, sehingga kita biarkan kosong. Kemudian untuk jumlah halamannya, di sini tipenya kita pakai integer, karena nanti dia suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian begitupun sama untuk jumlah buku. Kemudian sini untuk ID penulis, ID penerbit, juga jenis buku. Ini adalah kita gunakan tipenya integer, kemudian foreign key dari primary key masing-masing tabel ini. Dia sifatnya adalah foreign key, dia bisa berulang datanya di saat dipublikasi. Kemudian statusnya adalah char. Di sini char 0. Artinya 0 itu artinya ingat, misalkan habis atau rusak atau seperti apa nantinya kita pikirkan lagi. Nah, kita mewakili dengan angka travel yang 1 digit saja. Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Di sini untuk tabel pengunjung. Pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key, auto increment, nama, tipe datanya, untuk nama, tipe datanya teks, kemudian tempat lahir, tipe datanya teks, tanggal lahir, tipe datanya date, alamat, tipe datanya teks, nah di sini karena terdiri dari angka, bisa huruf, kemudian jumlah recordnya tidak sama antara satu dengan yang lain, dan jumlah itemnya tidak terbatas, tidak dibatasi berapa jumlahnya. Itu untuk nama, untuk tipe datanya teks tadi.
Kemudian untuk tempat lahir sendiri, jumlahnya sama. Tanggal lahir kita pakai date, alamat kita pakai teks, dan jenis kelamin di sini kita untuk jenis kelaminnya kita gunakan varchar dengan lebar datanya 9. Ini pasti sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau dihitung jumlah karakternya pasti sama dengan 9. Kemudian untuk email kita gunakan tipe data teks, telepon juga seperti itu, kita gunakan tipe data teks. Kategori juga sama, kita masih menggunakan tipe data teks. Nah, untuk tabel pengunjung ini, dia akan berelasi dengan tabel pinjam yang ada di sini. Nah, karena satu transaksi pinjam-meminjam di dalam tabel pinjam itu ada ID pinjam, ada tanggal pinjam, di sini untuk ID pinjamnya tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Kemudian di sini untuk tanggal pinjam kita gunakan tipe data date. Kemudian untuk tanggal kembali, artinya buku itu transaksi itu yang membuat buku dikembalikan tanggal berapa. Di sini kita gunakan date, namun tipenya kita kasih 0. 0 di sini artinya pada saat dia meminjam pertama kali, maka hanya terinput tanggal pinjam. Tanggal kembalinya masih dalam keadaan 0. Nah, ketika bukunya dikembalikan, baru kita tinggal mengupdate-nya dan kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai kemudian pinjam. Mentransaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa? Nah, berarti dia berelasi dengan ID pengunjung. Di sini untuk ID pengunjung otomatis akan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apa? Apakah di statusnya itu baru mengambil buku, meminjam, mengambil, hilang, dan sebagainya. Nanti kita wakili dengan simbol-simbol. Kemudian itu untuk statusnya. Kemudian untuk diserahkan, nah ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Ini karena ID admin, ini seharusnya adalah ID admin, tapi karena foreign key ada 2 akan menjadi salah. Jadi jadi di sini untuk kita atributnya kita pakai nama yang lain. Kita tidak pakai ID admin, tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin. Diserahkan oleh admin siapa dan diterima saat dikembalikan itu siapa yang terima. Nah, untuk diterima di sini masih dengan tipe integer dan di sini kita kasih 0. Kenapa kita masih di sini masih 0? Karena pada saat bukunya dikembalikan, baru kita tinggal update admin yang terimanya itu siapa. Kemudian ini satu transaksi, yaitu satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada status tabel lagi, yaitu status tabel detail. Ada di sini tabel detail pinjam yang terdiri dari ID detail dengan tipe integer, primary key, dan auto increment. ID pinjam dia berelasi dengan tabel pinjam. Dia berelasi dengan tabel pinjam di sini. Nah, kemudian berelasi dengan tabel buku di sini. Ini artinya dia transaksi peminjaman ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi dalam satu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung. Kan pengunjung yang melakukan peminjaman kemudian berhubungan dengan tabel buku.
yang akan buku apa yang akan dipinjam, kemudian tanggal pinjamnya, dan tabel detail berelasi antara satu dengan yang lain. Jumlah buku yang dipinjam berapa, tipenya di sini integer untuk tipenya. Untuk ID bukunya sendiri berelasi dengan tabel buku. Kemudian untuk detail jumlah bukunya, tipenya adalah jumlahnya di sini tipenya adalah integer. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah desain website.